Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Roland dengan NIM 120220104 dari kelas RC. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas UTS perencanaan wilayah yang diampu dosen Pak Hasirin eh, tentang pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster. Yang pertama itu adalah latar belakang dan sejarah. Michael Porter mengembangkan konsepsi yang berpengaruh tentang keunggulan kompetitif. Konsepsi yang dikembangkan Porter ini bertujuan untuk menjelaskan peran dan dinamika konsentrasi geografis atau klaster industri dalam ekonomi nasional dan kontribusinya terhadap pertumbuhan produktivitas dan daya saing perdagangan. Konsep ini dikembangkan oleh Porter dengan dilatar belakangi atas lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya tekanan krisis ekonomi. Yaitu pertama pendekatan tradisional yang dimaksud meliputi yang pertama perbaikan lingkungan dan iklim bisnis, bersaing secara agresif untuk investasi dan pabrik baru. Selanjutnya pembangunan industri-industri berteknologi tinggi dan pembangunan pertumbuhan yang tinggi dengan cara berinvestasi pada infrastruktur dan proyek kawasan industri. Oleh karena itu, menurut Porter, perlu pembentukan ulang model pengembangan ekonomi wilayah dengan memahami terlebih dahulu faktor-faktor penentu keunggulan kompetitif dalam ekonomi global dan modern. Selanjutnya ada pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif. Yang pertama itu ada pembangunan berfokus pada keunggulan kompetitif, bukan pencipta lapangan kerja. Selanjutnya ada pembangunan berbasis klaster yang mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah. Pembangunan kekuatan yang ada saat ini yang berpotensial untuk dikembangkan. Pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan, pembangunan dengan prioritas dan urutan. Selanjutnya yang terakhir ada pembangunan berdasarkan data, bukan politik atau pemikiran penuh harapan semata. Selanjutnya ada keunggulan kompetitif. Wilayah yang kompetitif adalah wilayah perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut beroperasi secara kompetitif, unggul dengan wilayah nasional maupun global, sehingga mampu memelihara dan memperbaiki upah dan standar hidup. Yaitu pertama ada keunggulan kompetitif tergantung pada produktivitas jangka panjang dan efisiensi pada sebuah lokasi untuk melakukan bisnis. Yang kedua ada produktivitas perusahaan dan pekerja. Yang ketiga ada keunggulan kompetitif bukan berarti upah rendah. Yang terakhir kemampuan untuk mencapai partisipasi warga yang tinggi dalam bekerja. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menentukan keunggulan daya saing wilayah. Satu, faktor endowment, yaitu sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah seperti lokasi, lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, bentang alam, pemandangan alam, lingkungan, penduduk, warisan atau cagar budaya. Yang kedua ada keunggulan secara makroekonomi, kebijakan moneter, pembangunan manusia dalam pengembangan politik yang efektif. Yang ketiga ada keunggulan secara mikronomi, itu kualitas lingkungan, pengembangan klaster, kecanggihan strategi dan operasional perusahaan. Selanjutnya ada komposisi ekonomi wilayah berdasarkan klaster. Pada pada komposisi ekonomi wilayah ini berdasarkan klaster dapat dibedakan menjadi dua, yaitu klaster global dan klaster lokal. Klaster global itu melayani pasar nasional dan global, mudah terpapar kompetisi dengan wilayah dan negara lain. Yang kedua ada klaster lokal, itu melayani pasar lokal, sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya ada manfaat klaster sebagai alat pengembangan ekonomi, itu meningkatkan keterkaitan dan limpahan untuk mendorong perkembangan ekonomi yang pesat.
Yang kedua adalah meningkatkan jumlah perusahaan terkait. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi tradisional. Selanjutnya ada strategi pembangunan regional menurut Porter, yaitu ada tiga, ada kembang kembangkan keunggulan nilai-nilai wilayah, kembangkan kekuatan unik yang dimiliki, itu capaian, dan pelihara pelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar. Dari kembangkan keunggulan nilai-nilai wilayah itu ada posisi keunggulan kompetitif yang khusus gitu, lokasi, warisan, kekuatan saat ini, potensi kekuatan, eee, apa sih keunikan keunggulan secara lokasi, lokasi cocok untuk jenis aktivitas atau klaster seperti apa peran wilayah di dalam lingkup sekitar negara global, itu dalam kembang kekuatan unik yang dimiliki ini ada elemen-elemen iklim dan lingkungan bisnis untuk keunggulan dibandingkan wilayah. Selanjutnya ada capaian dan pelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar, itu kelemahannya yang harus diatasi. Selanjutnya ada kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan klaster, eee, peningkatan daya tarik, lingkungan dan iklim bisnis, pendidikan dan penelitian, pelatihan tenaga kerja terampil, pembangunan infrastruktur sains dan teknologi, universitas pusat, penelitian transfer teknologi, pencapaian standar kualitas dan lingkungan, itu perlindungan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur fisik pendukung spesialis wilayah, ada penyediaan informasi pasar dan pengembangan promosi ekspor. Berikut ada gambar kebijakan ekonomi terkait klaster, yaitu pertama pengumpulan pengumpulan dan penyebaran informasi ekonomi, yaitu ada promosi ekspor, selanjutnya ada reformasi regulasi, ada promosi investasi asing langsung, yaitu ada kebijakan iptek, ada yang terakhir ada pengembangan faktor, spesialisasi, dan kecanggihan. Sekian dari presentasi hasil tugas UTS dari perencanaan wilayah ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.